peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch close. Kembali ke sudut. This is our title fight. Di kelas featherweight, silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. The main event of the evening. Antara kelas perebutan gelar kelas featherweight antara Aib Saifuddin dan Lamhot Tambunan. Dan itu dia overhand yang sudah yang sering kita lihat. Oh, satu body kick tadi Body kick tadi. Ya. Ingat nih, yang kita lihat umumnya dari seorang Aib itu adalah serangannya dari yang kanan ini. Ya. Apakah itu? Nah, menghadapi orang yang menghadapi southpaw, Ya. dia sepertinya ada tambahan tuh. Dia ke body kick tadi itu ya. Ya. Ada body kick. Tapi kaki kanan, pukulan kanan itu kita bisa sering lihat. Padahal sering pun membuka serangannya juga dengan kanan tadi. Ya. Biasanya juga kita lihat mungkin dari segi jangkauan Lamhot tampaknya jauh lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih panjang ini Bung ya. Betul. Nah, ini dia 5 cm lebih tinggi. Betul. 168 lawan 163 cm. 5 cm height advantage, keunggulan dari tinggi badan. Dan belum lagi gini, Lamhot ini suka dengan southpaw ini, dia juga mukulnya sering pakai yang lurus. Pukulannya jab straight cantik. Ya. Nah, jadinya dia bisa menggunakan reach advantage-nya tadi, keunggulan dari jaraknya dengan baik. Ya. Tentunya dengan jangkauan yang lebih baik ini juga merupakan satu kelebihan yang bisa didapat oleh seorang Lamhot. Dan kembali lagi apakah nanti akan lebih banyak permainan di bawah nih Bung sepertinya? Ya, kalau di bawah sepertinya itu jarang. Ini pasti akan satu Lebih banyak, hal yang baru, ya. terutama untuk Aib. Karena begini, Aib itu rata-rata kalau udah masuk ke clinch, dia akan disengage, dia akan keluar, dan kalau sampai ke bawah dia akan lebih banyak berdiri dan kembali ke posisi stand up. Stand up ya. Nah, Lamhot kalau masuk ke clinch dia bisa kadang ke bawah. Jadi yang akan mendorong untuk ke bawah itu kemungkinan adalah Lamhot. Ya. Lamhot yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat nih, kemarin dia bisa menahan takedown dari Hafid. Apakah dia akan mau mencoba? Menurut saya rasanya enggak. Dan saya lihat ini fight ini kelihatannya akan lebih banyak akan jadi stand up terus nih. Stand up fighting ya. Nah, tapi kelihatannya juga lihat Lamhot terus menyerang dari luar terus, dan ini dia si Aib harus segera menemukan jaraknya, menemukan ledakan. Nah, lihat tadi maju juga, dan dia yang saya suka tadi dia keluar, dia beating the step. Iya. Dan kadang juga kita lihat tuh tadi ada beberapa kali kakinya diinjak. Jadi menginjak kaki ya. Injak kaki depannya. Betul. Supaya nggak bisa gerak. Nah ini dia, gunakan jaraknya terus, jaga jaraknya terus. Nah itu dia, hati-hati, itu nggak boleh. Pakai ada aipo, ada aipo, colok ya. mata, harus hati-hati. Sudah terap. Kau punya waktu 5 menit untuk istirahat, untuk memulihkan diri kamu. Oke, dokter. Kembali 5 menit. Ada pelanggaran seperti aipo, colok tadi 5 menit. Ini dia. Pukul dengan tangan tertutup. Belum ya. Hampir kena. Itu dia. Oh ya, itu dia ya Bung. Tadi ya. Iya. Itu emang terutama dengan menggunakan gloves MMA ini emang faktor petarung lebih tangannya kadang suka ini ya. Menunjuk ke depan seperti itu yang menunjuk ke depan. menyebabkan. Nah, Ya. tapi tadi sudah kelihatan tuh counter lewat, dia lewat ke bawahnya counter. Terus habis itu pada saat dia follow up-nya, dia sepertinya tadi Lamhot mencoba untuk melakukan counter, tapi jarinya terbuka tadi. Tidak ada kesalahan berikutnya. Kamu hati-hati dengan pukulanmu. Jangan dengan tangan terbuka, oke? Tangan tertutup, paham? Oke, dapat peringatan. Ya. Dapat peringatan, belum kartu ya. Ya. Tidak ada kartunya. Nah, ini dan fight-nya akan segera mulai lagi. Fight! Dan ini dia. Apakah terjadi perubahan? Dari tadi sempat saya lihat Lamhot lebih menguasai ini ya, menguasai jaraknya. Dan ya karena
faktor jangkauannya juga lebih panjang dan dia lebih banyak melakukan serangan-serangan, terutama dengan menggunakan kaki ya Bung ya, menggunakan push kick, front kick kayak gitu ya. Jadi Push kick, front kick, side kick side juga. kick ya. Dia seperti terus berada di luar jangkauannya. Betul. Di luar jangkauan. Dia bermain dari luar terus. Oh ya. Oh, masuk ya. ya. Nah, ini yang harus banyak dilakukan oleh Oh, masuk lagi. AEP ya, yaitu ya terus menekan sebenarnya ya Bung ya. Mencari celah. Ya, mencari celah dan bertarung dalam jarak rapat ya. Ya, ini baik Oh, sekali. pertama Bung, ya. kali dia masuk. Satu take down ya. Take down dari AF. Ya. Jadi emangnya adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang AEP ya, karena jangkauan dari segi jangkauan dan selalu membawa pertarungan ke jarak yang lebih rapat saya rasa ini. Dan kembali lagi satu scramble yang cukup cepat dilakukan oleh Lamhot, itu berdiri dengan menggunakan cage, dan di sini masih terus kedua fighter berada pada posisi clinch. Kita lihat sejauh ini double underhooks. Kembali lagi satu underhook dilakukan, satu underhook berhasil didapatkan oleh Lamhot. Dan kembali lagi Dan ini dia. Tapi saya bilang justru poinnya bahwa dia bisa masuk ke sini. Ini sepertinya menurut saya ini seperti AF. Ini seperti menuju ke plan B-nya gitu. iya. Ya, Nah, karena kalau orang sudah masuk ke plan B, berarti dia sudah berpikir bahwa oke. primary plan-nya tadi itu, yang rencana utama itu sepertinya dia sudah merasa ini harus ada adjustment. Udah ada adjustment ya, karena kembali lagi tidak banyak pukulan-pukulan yang atau tendangan yang dia dilakukan berhasil masuk, dan itu tampaknya Lamhot sudah jauh lebih dominan pada saat dia bermain di atas seperti itu. Betul. Ya. Dan itu tadi kita lihat ya, menyerang dari luar terus, jabnya lagi. Ya, di sini kita lihat ya. Satu Dan lihat tuh, dominan. tadi waktu mukul dari kiri, dia block dia tahan pakai shoulder, dia pakai shoulder roll tadi itu ya. Ya, dan di sini kita lihat ya di menit-menit terakhir AEP terus menekan ya. Jadi saya rasa strategi game plan-nya yang harus dia lakukan adalah seorang AEP adalah terus memberi penekanan ya Bung ya. Ya, dia harus menutup jarak. Iya, menutup jarak, dan di situ juga ya kembali lagi ya. Dia sudah mulai menekan, dan yang AEP harus berhati-hati adalah kalau dia sampai kehilangan jarak untuk mundur dan menghindar tadi, kemudian dengan reach advantage-nya dari Lamhot, dia bisa unload. Iya. Mulai dengan flurry-nya, dengan pukulan-pukulan, dengan tendangan, sementara dia tidak bisa memukul balik. Nah, itu yang akan jadi posisi yang berbahaya untuk AEP. Sepertinya masih terus tidak bisa menembus ya. AEP tidak bisa masuk ke dalam jarak pukulnya dia. Ronde kedua masih ada masih ada 3 ronde Masih ada lagi. 3 ronde lagi ya. Lebih, maaf, 3 ronde lebih. Iya. Oh, Iya. sudah hampir. Low kick kembali. Ini AEP juga mulai menggunakan tendangan ke low kick yang dari lead leg-nya ya, sudah banyak. Sudah mulai dipancing juga. Dan masih dia lebih banyak ya, karena mengejar poin ya dari tadi. Iya, dari lead leg. Dia tendangan yang kanannya, yang serangan dari kanannya itu tidak terlalu banyak lagi. Iya, Masuk lagi. iya. Itu tadi ya kombinasi yang dilakukan AEP. Sudah mulai ditambah ya variasinya. Tadi dengan kiri, kiri kemudian kanan, kiri dan kanan. Tapi
tetap saja ini dia AF tidak sepertinya juga dia tidak terus dia hanya menyerang dari luar, tapi kalau dia menyerang dari luar harus diingat nih. Oh Ya. Tapi berhasil dicek, di blok ya. nah, kembali Lampard. kembali dia switch ke sebelah switch ke kirinya, dan ini sepertinya serangannya sudah mulai ada ini ya, ada dikit sudah membuahkan hasil nih, sepertinya lihat perlahan-lahan seperti dia mulai terganggu tuh kelihatannya, dan Lampard sudah mulai terlihat terganggu dengan kaki kirinya. Iya, kembali. Dari tadi diterima, sekarang sudah sepertinya udah mulai kakinya sudah mulai diangkat gitu. Ya. Jadi hampir tadi dua beli. Iya, kembali lagi satu blok. Terus dilakukan Nah ini dia. ya. Tendangan ke depan, front kick, sorry maaf. Side kick. Side kick ya, tapi berhasil diblok oleh AF. AF terus melakukan circling ke arah keluar ya Bung ya, untuk Betul. menghindari pukulan kiri dari ya, ini melakukan baik karena di seorang telak Soto ya. masuknya. Tadi tendangan mengenai kemaluan, kontrol. Ini ya dia sebetulnya mulai dia Lampard ini kan banyak tadi menggunakan side kick ya. Iya. Side kick dari lead leg dari kaki kanannya. Ini sudah mulai agak berkurang. Betul. Sudah mulai kelihatannya sudah mulai berkurang. Diganggu terus nih Pak. Gimana caranya? Nah, AF ini sepertinya dia terus mengganggu pakai lead leg-nya ya, betul. low kick. Iya. Dan Ya, ini akan lama-lama kan cukup berpengaruh nih pada footwork dari Lampard ya Bung ya, kalau dia tidak melakukan dan perubahan. kalau dia sudah tidak bisa kehilangan senjata yang jauh ini, Iya. sepertinya tujuannya adalah dia mau coba mengurangi efektivitas dari senjata jarak jauh Iya. untuk memancing Lampard bisa bermain lebih dekat. Betul. Untuk kemudian kalau Lampard bisa bermain lebih dekat, dia bisa menutup jaraknya juga lebih mudah. Nah itu dia. Ya, satu straight kanan tadi baik sekali. Betul. Tadi dilakukan oleh Lampard. Itu dia. Ya. Dan ronde kedua sudah berakhir. Ini taktikal sekali nih. Permainannya ada. Ronde pertama kita lihat Lampard lebih unggul, mendapatkan pukulan tendangan lebih banyak. Kemudian ada adjustment. Nah, adjustment kemudian di ronde kedua dengan tendangan dari kaki kirinya, pakai kaki kirinya, lead leg-nya tadi. Yang biasanya jarang terlihat. AF jarang terlihat untuk pakai lead leg. Jadi biasanya banyak tendangan dari power leg-nya tadi. Nah ini jadi dia melakukan kombinasi kiri kanan, tapi kakinya yang kanan, kaki depannya Lampard yang kiri sudah mulai terganggu. Habis itu dia terlihat juga nih sudah mulai bermain lebih dekat lagi kan. Iya. Begitu bermain dekat, overhand itu sudah mulai beraksi lagi, dan itu tadi sudah kena hooknya satu. Kedua corner sama-sama melakukan adjustment. Kita pengen tahu nih cornernya mau melakukan adjustment apa di ronde ketiga. Nah, ini sebabnya kenapa namanya championship fight. Namanya championship fight, banyak tarik ulur, banyak juga perubahan strategi. Dan saya tidak bisa sabar lagi di ronde ketiga apa yang dilakukan oleh kedua fighter ini. Terus sekarang tampaknya Lampard yang terus menekan nih Bung. Apakah AF akan kembali satu serangan ke arah kaki kanan dari Lampard? Kita lihat masih terus
terus bermain dari jarak jauh. Terus dengan jabnya, Iya, kembali satu Lampot serangan. dengan jabnya dia terus menjaga jaraknya. Masuk itu baik dia. sekali. Nis. Dan kemudian didorong dan kembali ke tengah. Tadi sepertinya saya pikir Lampot akan melakukan nis lagi tambahan, tapi ternyata Aep kemudian mendorong ya. Disengage dia. Counternya Baik sekali. masih harus berhati-hati. Nah, di sini terlihat ya Lampot benar-benar sangat respect terhadap power yang dimiliki oleh Aep. Ya. Dia sudah tahu berapa Hati-hati ya. efektif pukulan overhead Karena kanan itu. counternya yang lebih banyak melakukan pukulan-pukulan yang dia harus cukup Lampot, dan saya rasa Lampot harus berbahaya pada saat dia melakukan serangan baik tendangan maupun pukulan. Ya, kembali lagi ya, Iya. pukulannya sangat tepat. Body kick lagi masuk. Kiri tadi Bung ya. Masuk tadi. Body kick lagi masuk dari Aep. Iya, terus menekan kali ini double leg, single leg takedown. Dibawa ke bawah. Iya, baik sekali Lampot terus. Awas ya. Awas ya. Awas. Iya, kembali berdiri dengan Kembali cepat. berdiri. Awas. Hati-hati belakang kepala. Kita lihat apakah Aep Ada yang mencetak. Lampot apakah Lampot bisa membawa pemain ini ke bawah. Bisa takedown. Tapi ini giletinnya sepertinya sudah. Nis. Coba dilakukan Sudah aplikasi dalam nih. masuk tapi Oh, tampaknya lepas. tidak. Iya. Luar biasa. Ini kembali lagi reset ke tengah. Dan terus juga dengan jabnya Lampot terus mengontrol jarak. Aep berusaha untuk Kembali Aep sekarang menekan satu straight kiri tadi. Dilakukan oleh Lampot tapi ya masih terus menjaga jarak. Dua petarung. masih terus jab masuk lagi. Ya. Nah, ini sepertinya juga dari Lampot sendiri juga seperti ini sudah mulai menemukan ritme ya. Iya. Oh. Dan tadi terlihat juga dia juga sudah melihat ritme dan dia sudah tahu kalau sudah mendekat. Dia tadi sudah masang tangan untuk ngeblok. Untuk ngeblok hook lagi. Persis itu hooknya. Hook kicknya tadi yang masuk terus ya. Lead leg yang dari kaki depan itu masuk jarang sekali diblok. Sekarang di blok. Jarang diblok. Dan ini dan saya tidak tahu ini bisa bertahan sampai kapan. Sampai kapan ya? Sampai kapan ini ditendang. Dan ini Masih ada 2 ronde lagi ya, Bu. betul. Nah, masuk lagi dari Dari kombinasi Lampot. pukulan yang baik ya dari Lampot. Iya, satu jab. Kembali Bung. Masuk terus. Back jab. Iya. Hampir saja dihindari. Kembali satu low kick terus dilakukan oleh Lampot. Terus nah, dalam kondisi seperti ini kita juga lihat nih ini dalam ini kita juga sebagai yang menilai pertarungan ini, kita juga sebetulnya bisa berarah kemana aja, bisa jatuh kemana aja. Kita di ronde bukan hanya itu, tapi kita lihat low kick tadi juga sebetulnya banyak yang mendarat dengan telak banyak poinnya juga. Betul. Sementara dari Lampot sendiri juga tadi kita lihat terutama di ronde pertama ada juga
pukulannya, tendangan boom. Iya. Dan ini yang dilanjutkan dengan knees-nya Iya, kita lihat dan kemudian disengage. Second Tapi tadi out. hampir saja overhand overhand-nya masuk ya. Dan tadi second lagi yang out. masuk tadi, yang saya Hook pikir kiri mau ya. di pojokan tapi di stop tadi dengan pukulan hook kirinya. Ya. Benar-benar back and forth ini ya. Masing-masing ada momennya. Ada momennya ya. Ada momennya siapa Jauh yang, ini ya. yang bisa memberikan damage. Tapi kedudukannya benar-benar fight yang sangat seimbang. Dan kita masuk ke championship round. Ronde keempat. Oh ya tadi satu barusan kanan ya. hooknya masuk dari Aep. Nah kembali low kicknya. Sepertinya sudah mulai kelihatan ini semakin terlihat terganggu ya. Iya. Tampaknya tadi ya ke arah cup itu, Bung. Karakap. Ya. Kedengeran banget. Kedengeran ya, kita bisa lihat. Benar-benar cari kedengeran. Terutama apabila kita lihat pada saat tidak ada penonton seperti ini nih, Bung. Dokter. Itu bisa langsung kedengeran. Itu dia semua Tidak ada distract. nonton Ya. Saya panggil dokter. kita kedengeran impactnya tadi terutama yang kalau ke cup itu satu bisa tahu persis Ya. kena apa enggak. Betul. Terus ada itu juga terus ada juga pukulan-pukulan yang kencang ya. Iya. Yang Juri kencang satu. kalau telak itu pak. Nah ini dia kena. Juri 2. Iya, cukup berat ya, Bung ya. Juri 3. Persis di tengah. Iya. Yellow card. Silakan. Jangan ulangi lagi. Dapat yellow card. Langsung dapat yellow card ya, Bung. Wah ini ada dengan kembali nih fight yang seimbang. Gunakan waktunya, santai aja. Fight yang dalam kok yang mepet begini. Terus habis itu ada yellow card. Betul. Waduh. Ini bisa fatal ini. Bisa fatal, betul. Bisa fatal ini. Nah, ini kita lihat lagi. Gunakan waktumu dengan baik. Boom. Ya, cukup Persis. persis ya. Persis. Telak. Dan tadi dan sementara waktu sesudah ditendang tadi, sesudah mendarat, tadi dia ada 2 pukulan ya. Saat ada 2 pukulan lagi mendarat. Betul. Jadi udah kehilangan poin. Habis itu dapat 2 Dapat pukulan poin lagi, lagi, kena pukulan 2 lagi. poin ada lagi poin lagi. Ya. Nah, itu satu momen yang kemudian bisa kehilangan banyak tuh Betul. poinnya. Dan itu bisa kalau menurut saya itu bisa jadi satu apalagi nih bayangin aja kalau misalnya terjadi satu split Santai aja, decision santai. gitu. Gunakan baik. Atau bukan split decision, bukan hanya split tapi mepet gitu. Mepet Santai. poinnya ya. Terus ini ternyata yang kemudian membuat penilaian jurinya itu bisa membalikan keadaan. Betul. Wah nyesek kalau sampai ada, kalau sampai kejadian. Tapi menurut saya ini permain tadi so far kita lihat nih low kicknya yang ke lead leg itu saya lihat itu saya suka kali lead leg digunakan Santai. untuk kemudian Santai. digunakan supaya mengganggu supaya jarak memaksa Lamhot untuk bermain lebih dekat. Lebih dekat. Waktu ya. main lebih dekat tadi pukulan-pukulan hooknya juga sudah mulai menemukan sasaran. Lanjut. Betul. Di ronde pertama waktu Lamhot masih jangan seger, ulangi. masih belum pukulannya masih belum mengganggu. Dia bisa bermain lebih jauh dan itu benar-benar nggak bisa disentuh. Nah ini dia. Lanjut lagi. Langsung saja dan itu ada cut. Langsung ada cut ya, Bung ya. Langsung sepertinya ada cut. Ya, itu tepat di dahi ya atau di forehead. Tepat di dahi dan langsung saja di break lagi. Sudut netral. Hai. Bener-bener tadi telak langsung kelihatan ya. Langsung ya. kelihatan ada langsung Langsung menyebabkan robek ya, Bung ya. Robek langsung langsung. pada saat melakukan saya rasa straight kanannya atau Coba hook kita lihat kanannya. ya. Ini dia. Masuk. Ya, ini kita lihat Ini ya, dia. straight kanan, Bung. Atau ya overhand Oh. ya. Bung. Nah, itu yang langsung, Bung, menyebabkan Dia seperti dia scrape ya, apa tuh Ya. dia nyerempet ya. knuckle-nya itu yang bukunya yang sendinya itu knuckles-nya itu kemudian sepertinya nge-cut persis bagian di dahinya. dahinya, betul. Tidak kena telak.
tidak kena persis tidak persis kena telak, tapi lebih banyak di jarinya ya. Iya. Itu di dahi atau di pelipis ya Bung ya. Tapi di sini belum. Oke, kita lihat lagi. Jelas ya. Masuk dan Pelipis ini dia. kanan mungkin. Overhand palm, serempet itu dia yang membuat cutnya. Langsung saja, sepertinya dalam itu. Iya. Nah ini, aduh, ini kalau sampai dokter stoppage, sayang ini. Sayang. Tapi sebenarnya Sayang. tidak ya Bung, asal selama tidak mengganggu penglihatan ya. Oh, tampaknya. Tampaknya tidak bisa sepertinya kita ke stoppage. Betul sekali ya yang dikatakan Sayang Bung Bram. sekali ini sebetulnya. Saya belum bisa lihat sedalam apa lukanya sih Bung ya. Tapi sayang ini satu title fight yang menurut saya sudah seimbang. Betul. Masing-masing ada momennya dan kelihatannya ini akan berbalik kemudian terjadi karena cut gitu. Sudah tidak terlihat, sepertinya sudah ditutup dengan vaselinnya tadi ya. Iya. Ya mungkin lukanya cukup dalam ya Bung, maka harus dihentikan. Bahwa kemudian harus berakhir menangnya seperti ini ya. Itu but the win is a win. Iya. Tapi ya maksudnya ada yang mengganjal gitu. Menangnya benar, karena saya tidak tahu seberapa dalam ya, mungkin kembali lagi keputusan dokter ya Bung ya. Kita tidak pernah tahu sebahaya apapun itu ya. Baiklah, sebelum membacakan pemenang pertandingan malam hari ini, kami mengundang kepada Bapak Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum KOBI untuk naik bergabung dengan kami di arena One Pride untuk menyerahkan sabuk juara kemenangan kepada fighter pemenang. Baiklah, wasit Musari memberhentikan pertandingan di ronde keempat detik ke-50 dengan kemenangan TKO. Diberhentikan dokter menggunakan teknik striking. The winner tentu saja Ansel, our One Pride MMA Indonesia Featherweight Champion Ayep Saifuddin. Bapak Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum KOBI untuk memberikan sabuk juara One Pride kepada juara bertahan kita Ayep Saifuddin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ayep. Baik, pertama-tama selamat Ayep. Ini adalah pertama kali Anda mempertahankan gelar juara Anda ya, betul ya? Dan bagaimana perasaan Anda? Sabuk ini tidak berpindah ke orang lain, masih tetap ada di milik Anda. Ya, yang pasti alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kesempatan saya bisa bertanding malam ini, dan terima kasih kepada ibu bapak saya di kampung Ciamis, teman-teman di Ciamis. Terima kasih atas doa dan dukungannya, dan kepada para pelatih saya di Livre Brotherman, OZ BJJ, Coach Riko, Coach Ocha. Maaf saya pernah mengecewakan Anda. Saya perbaiki kesalahan saya, dan semoga ini menjadi penebus atas kecewa pelatih saya kepada saya. Alhamdulillah. Selain itu, buat saya mungkin sabuk adalah tahta tertinggi di kelas saya, tapi buat saya pribadi sabuk bukanlah sebuah titipan yang besar, tapi saya lebih ke untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas saya. Mudah-mudahan di next pertandingan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih One Pride, terima kasih. Baik, luar biasa sekali Ayep. Pak Ardi, mungkin apa yang Anda ingin sampaikan kepada Ayep, atau bagaimana komentar Anda terhadap pertandingan tadi, Pak Ardi? Seperti yang kita selalu ketahui bahwa Ayep selalu memperbaiki penampilannya setiap pertandingan, dan kita lihat tadi. Dan seperti kita prediksi juga, jual beli pukulan telah kita lihat tadi, dan itu sangat seru sekali. Dan terima kasih Ayep, terima kasih Lamhot atas pertunjukan yang telah kalian berikan untuk kami semua para pencinta MMA. Baik, luar biasa sekali. Ayep, satu aja Ayep.
apa target Anda berikutnya di One Pride MMA Indonesia? Sorry. Target berikutnya? Yang pasti saya akan berusaha bertanding lebih baik lagi. Itu aja. Bertanding lebih baik lagi. Kita akan sama-sama lihat nanti di pertandingan berikutnya dari AF Saifuddin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara pertandingan kita AF Saifuddin. Dan saya Romeno mewakili seluruh kerabat kerja dari One Pride MMA Indonesia yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di Fight Night berikutnya.